Halo para pecinta mobil lama. Sini kita akan ulas mobil lama Indonesia yang keluar di bawah tahun 2000. Seperti apa ulasannya? Langsung saja. Memasuki dasawarsa 80-an, Volvo mulai mengembangkan penerus dari Volvo seri 200 yang sudah mulai terlihat kuno dari segi desainnya. Bersamaan dengan itu, Volvo juga mengembangkan sayap ke pasar mobil mewah bersaing dengan merek-merek mapan dari Jerman, Inggris, Prancis, dan Italia. Oleh karena itu, pada tahun 1982, Volvo kemudian mengenalkan Volvo seri 700. Volvo seri 700 ini terdiri dari 760, 740, 740 Wagon, dan 740 Limousine. Bentuk bodi dari seri 700 ini tampil dengan bentuk kotak khas era tahun 80-an, dan Volvo 740 merupakan versi termurah dari Volvo seri 700 ini. Di Indonesia, Volvo 740 terbagi menjadi dua varian, yaitu 740 GLE dan 740 Ti. Kedua varian ini memakai mesin Volvo seri B230F dan khusus untuk versi 740 Ti memakai mesin B230FT dengan turbocharger. Kedua mesin ini memiliki persamaan berupa konfigurasi 4 silinder SOHC 8 valve injeksi berkapasitas 2316 cc. Perbedaan antar keduanya jelas terletak pada mesin, di mana 230 FT sudah dilengkapi dengan turbocharger Mitsubishi TD04, dan untuk menggerakkan roda belakangnya Volvo membekali 740 GLE dengan transmisi manual 5 percepatan. Sementara Volvo 740 Ti memakai transmisi otomatis 4 percepatan. Selain versi 740, di Indonesia sebenarnya ada juga Volvo 760, Volvo 740 Wagon, dan Volvo 740 Limousine. Sayangnya mobil-mobil tersebut cukup langka karena hanya masuk melalui jalur khusus dan tidak dijual ke pasaran secara umum. Versi 760 adalah versi mobil Volvo yang lebih mewah dibandingkan 740, di mana salah satu cirinya adalah memakai mesin 6 silinder V6 PRV, walau ada juga yang memakai mesin 4 silinder. Untuk versi Wagon alias Estate, kebanyakan merupakan bekas kedutaan asing yang mengimpor sendiri kendaraan untuk dinasnya. Dan untuk versi Limousine, varian ini ada yang memang dibuat oleh perusahaan karoseri lokal yang kemudian diekspor, namun ada pula versi modifikasi pribadi. Fitur yang tersedia pada mobil ini sangat lengkap di zamannya. Karenanya tidak heran kalau pemerintah Orde Baru menggunakan sebuah Volvo untuk kendaraan dinas para menterinya. Dan untuk fitur keselamatan, pada versi 740 Ti sudah dilengkapi dengan ABS meskipun tanpa airbag. Fitur lain seperti AC, radio tape dengan equalizer, power window, power steering, dan central lock sudah menjadi standar pada mobil ini. Kelebihan dari Volvo seri 700 ini ada pada kenyamanan dan keamanannya. Terbukti di era tahun 80-an pun mobil ini menjadi mobil dinas para menteri di pemerintahan Orde Baru. Selain itu, mekanisme mobil ini cukup tahan banting. Tidak heran Volvo yang masih menggunakan penggerak roda belakang banyak digunakan sebagai mobil untuk belajar drifting di Eropa sana. Lalu spare part Volvo ini bisa dibilang yang paling murah jika dibandingkan dengan mobil Eropa di kelasnya. Kelemahan Volvo 740 adalah sistem elektrikalnya yang cukup rumit untuk varian 740 Ti, sehingga membuat versi 740 Ti yang masih bagus itu sangat jarang keberadaannya. Selain itu, pada Volvo 740 Ti
konsumsi BBM-nya cukup boros dengan 1:5 untuk rute dalam kota, meskipun ini wajar mengingat mesinnya dan turbo yang terpasang pada mobil ini. Lalu pada versi 740 GLE, konsumsi BBM-nya pun tidak bisa dibilang irit. Ada di kisaran 1:8 sampai 1:10 untuk rute kombinasi. Dan untuk saat ini, interior kulit orinya sudah banyak yang rusak mengingat usia dari mobil ini sendiri. Untuk masalah spare partnya sudah agak susah untuk dicari. Ya paling di kota-kota besar aja bisa dicari untuk masalah spare part ini. Untuk body partnya pun juga sama, susah nyarinya. Paling-paling ya cari body part copotan. Untuk masalah harga pasaran mobil Volvo 740 tanpa turbo ada di kisaran 20-an juta. Sementara untuk versi turbonya, harga pasarannya bisa 2 kali lipatnya, yaitu di angka 40-an juta. Dan untuk versi wagon, dikarenakan ini mobil langka, maka pasarannya pun gelap dan mahal sih menurut saya. Terakhir lihat di marketplace untuk versi wagon buka harga di angka 150 juta. Mantap kan harganya? Demikian ulasan singkat kita tentang Volvo seri 700, sebuah mobil eksekutif yang pada masanya sempat dipakai oleh para pejabat negara di Indonesia. Terima kasih telah menonton ulasan singkat ini, dan jika ada yang ingin ditambahkan, bisa ditambahkan pada kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan selanjutnya.